Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa catatan review terkait materi yang sudah dibahas dalam forum diskusi, bahwasanya mata kuliah metodologi studi Islam tidak lain adalah diharapkan dengan materi yang sudah dibahas di mata kuliah MSc ini, kita sebagai umat Islam itu harus mampu mendefinisikan, mampu mengenali Islam, ya, mendefinisikan Islam itu tepat sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, pentingnya pendekatan dalam memahami agama itu adalah menjadi sebuah keniscayaan. Jadi agar supaya kita tidak salah dalam mengenal apalagi memahami agama, terutama Islam dalam hal ini menjadi objek kajian dalam studinya. Karena mengingat seiring dengan perkembangan zaman yang selalu berubah dan disertai dengan munculnya berbagai persoalan baru dalam kehidupan manusia, maka menjadi sebuah keniscayaan untuk memahami agama itu sesuai dengan zamannya. Kita tahu bahwasanya di dalam Islam sendiri, dalam kaidah usul fikih dikenal dengan kaidah yang berbunyi taghayyurul azman, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan, bahwasanya hukum Islam itu bersifat sangat dinamis seiring berkembangnya waktu dan zaman. Oleh karena itu, berbagai pendekatan dalam memahami agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis itu memiliki peran yang sangat strategis. Sehingga dengan demikian pemahaman umat Islam dan pemerhati agama akan semakin komprehensif dan akan bersifat sangat toleran dengan perbedaan pemahaman. Contoh yang paling ringan adalah umat Islam tidak lagi memaknai makna jihad yang tertera di dalam Al-Quran itu tidak melulu diartikan dengan perang secara fisik. Akan tetapi dengan menggunakan pendekatan dalam memahami agama, kita akan menyesuaikan konteks jihad itu sesuai dengan konteks waktu dan tempatnya seperti apa, sehingga nanti memahami jihad itu tidak lagi selalu dimaknai secara ekstrim, sehingga nanti masing-masing umat Islam itu dapat mendefinisikan, dapat menginterpretasikan makna jihad itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tempatnya, sehingga saat ini kehadiran agama itu semakin dituntut agar ikut terlibat secara aktif di dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Jadi sudah saatnya Islam itu tidak hanya sekedar menjadi lambang kesalehan atau berhenti sekedar disampaikan dalam khutbah, melainkan secara konsepsional itu menunjukkan cara-cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah. Jadi harapan dan tuntutan terhadap agama yang demikian itu dapat dijawab manakala pemahaman agama yang selama ini banyak menggunakan pendekatan teologis normatif, sudah saatnya itu dilengkapi dengan pemahaman agama yang menggunakan pendekatan lain yang secara operasional konseptual dapat memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang timbul. Sehingga Islam ini tidak lagi ditakuti, tetapi justru Islam ini menjadi solusi bagi segala permasalahan yang muncul. Maka diharapkan dengan mata kuliah metodologi studi Islam ini, Islam bisa dipandang, bisa dikaji, bisa didefinisikan sesuai dengan konteksnya, sehingga Islam tidak kemudian dimaknai secara rigid atau kaku, sehingga Islam itu menjadi lebih fungsional, menjadi sebuah agama. Sehingga melalui pendekatan tersebutlah kehadiran agama itu secara fungsional dapat dirasakan oleh penganutnya. Sebaliknya, tanpa mengetahui berbagai pendekatan tersebut, maka tidak mustahil agama itu nanti akan menjadi sulit difahami atau bahkan salah difahami oleh masyarakat, tidak fungsional, dan akhirnya masyarakat mencari pemecahan permasalahan kepada selain agama. Dan hal ini tidak boleh terjadi begitu. Kita tahu bahwasanya masyarakat muslim sendiri juga harus bisa membedakan istilah yang berkembang di masyarakat kita selama ini. Apa itu hukum Islam, apa itu syariat, apa itu fikih, itu harus tahu bedanya. Jangan kemudian atas nama fikih kemudian muncul yang namanya pembenaran secara sepihak. Kita tahu bahwasanya secara fikih kita memiliki banyak sudut pandang. Oleh karena itu, memahami agama itu harus tahu ilmunya, begitu. Jadi berdasarkan uraian yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya dalam melakukan studi terhadap Islam itu diperlukanlah metodologi yang tepat agar dihasilkan suatu kesimpulan mengenai Islam dalam keseluruhan aspek ajarannya secara tepat pula. Sehingga Islam ini
baik mengenai Islam sebagai sumber ajaran. Islam ini bisa dipahami sebagai bentuk pemahaman sebagai agama dan juga sebagai bentuk pengamalan. Selain itu, dalam memahami masalah agama tidak saja diperlukan pendekatan kaidah ilmiah, tapi juga diperlukan pendekatan imaniyah. Artinya apa? Berkenaan dengan masalah keagamaan itu tidak melulu menggunakan pendekatan akli, tetapi juga perlu dilakukan pendekatan nakli. Jadi kedua-duanya itu harus dijalankan sesuai dengan porsinya, dijalankan secara tepat. Oleh karena itu, pada materi yang sudah panjenengan bahas itu ada pendekatan studi Islam dengan pendekatan tasawuf, dengan pendekatan ilmu kalam, dengan pendekatan hukum Islam atau fikih. Nah, oleh karena itu harus disesuaikan dengan konteksnya. Oleh karena itu, monggo selaku generasi penerus umat Islam saat ini harus lebih proporsional dalam memandang, dalam melihat, dalam menyentuh agama Islam, sehingga nanti antara muslim satu dengan muslim yang lainnya tidak seperti yang disampaikan oleh Prof. Azra yang mengatakan bahwasanya bedanya umat Islam dulu dengan sekarang adalah kalau umat Islam dulu itu kemudian agar tidak terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Azumardi Azra, beliau mengatakan bahwasanya bedanya umat Islam dulu dengan sekarang adalah kalau umat Islam dahulu ketika Rasulullah masih hidup beserta sahabatnya, itu mereka disibukkan untuk mengislamkan orang-orang yang masih kafir. Jadi disitulah letak jihad fisabilillah, disitulah letak dakwah itu seperti itu. Sehingga bagaimana caranya mereka itu memiliki banyak metode atau cara agar mampu mengislamkan mereka-mereka yang masih kafir. Tetapi dengan kondisi yang sekarang ini sangat miris ketika kita mengetahui bahwasanya umat Islam sekarang itu justru getol-getolnya itu mudah mengkafirkan kepada teman-teman yang sesama muslim untuk dikafirkan. Nah, tentu pemahaman atau sikap yang seperti ini tidak akan muncul ketika kita memahami secara betul metodologi studi Islam dengan baik. Karena kita bisa melihat konteksnya Islam, wajahnya agama Islam itu dari berbagai sisi, sehingga muncullah sifat inklusif, bukan lagi eksklusif. Jadi pembenaran fanatik itu memang diperlukan, tetapi tidak boleh berlebihan. Sehingga pemahaman yang semacam ini dengan belajar mengenai metodologi studi Islam, diharapkan kita itu siap menjadi manusia-manusia yang hidup toleran, apalagi kita hidup di Indonesia dari berbagai suku, ras, dan agama. Oleh karena itu, berbicara tentang Islam tentu ada dua kaidah yang harus dipertimbangkan. Ada kalanya kita mendekati agama itu dengan pendekatan ilmiah, juga disertai dengan pendekatan imaniyah. Seperti kasus yang disampaikan pada pertanyaan waktu event Inomen kemarin, apakah betul pada saat Rasulullah itu memiliki mukjizat membelah bulan, itu apakah hoax atau memang benar adanya? Nah, itu apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Maka dua-duanya harus jalan. Jadi pendekatan ilmiahnya juga, pendekatan imaniyahnya juga. Jadi seperti peristiwa Isra Mi'raj itu kan juga tidak melulu harus didekati dengan pendekatan ilmiah, tetapi pendekatan imaniyah yang lebih dikedepankan karena ini adalah persoalan tauhid, kira-kira seperti itu. Nah, masuk kepada pendekatan ya, diantaranya adalah pendekatan teologis normatif dalam memahami agama. Pendekatan normatif ini dapat juga dikatakan pendekatan yang bersifat dominan keimanan. Sehingga dengan menggunakan pendekatan normatif ini, seolah-olah agama itu didekati tanpa melakukan kritik kesejarahan atas nalar lokal dan nalar zaman yang berkembang, serta tidak memperhatikan konteks kesejarahan Al-Quran. Sehingga kalau kita merujuk pada pendapat Abu Dinata, dikatakan bahwasanya hal demikian ini kemudian disebut dengan pendekatan teologis normatif, yang asumsinya adalah seluruh ajaran Islam baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis maupun ijtihad itu sebagai suatu kebenaran yang harus diterima, yang harus diimani dan diamini, tidak boleh diganggu-gugat lagi. Atau penafsiran terhadap teks keagamaan itu disajikan sebagai teologi yang disejajarkan dengan Al-Quran, yang tidak boleh dikritisi, harus diterima apa adanya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita ketika mendekati Islam dengan menggunakan pendekatan normatif itu salah? Jawabannya adalah tidak. Tidak salah, tidak ada yang salah dengan pendekatan teologis normatif, tetapi sekali lagi harus sesuai dengan konteksnya.
sehingga agar kita tidak terjebak pada pemahaman yang rigid atau kaku. Jadi sebetulnya monggo kalau kita menggunakan pendekatan normatif, pendekatan sosiologis, ya, pendekatan historis dan seterusnya itu monggo, tetapi harus sesuai dengan konteksnya. Kapan saatnya kita mendekati Islam itu dengan pendekatan teologis normatif, kapan menggunakan pendekatan sosiologis dan seterusnya. Maka pendekatan teologis normatif ini sebetulnya ketika kita memahami agama Islam dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, ya ini sudah harga mati, tidak bisa ditawar seperti itu. Maka ini yang biasanya digunakan oleh pesantren-pesantren salafiyah, meskipun tidak semuanya. Maka kalau kita belajar fikih, maka kita akan diajarkan memiliki sifat terbuka. Jadi tidak memiliki sifat eksklusif, meskipun teologis normatif, tetapi tetap disandingkan dengan pendekatan yang lain. Jadi kalau menggunakan pendekatan teologis normatif itu, mohon maaf, barangkali seperti teman-teman kita yang di luar sana memaknai jihad itu ya pokoknya harus dengan perang, misalkan seperti itu. Apakah dengan cara bom bunuh diri dan seterusnya. Ini berarti memaknai jihad tidak kemudian menggunakan pendekatan lain, hanya menggunakan pendekatan teologis normatif, seolah-olah jihad itu hanyalah perang secara fisik, sehingga menurutnya jihad itu tidak boleh dimakna lain selain perang secara fisik. Nah, ini yang kemudian dianggap justru melemahkan agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu, di mata kuliah metodologi studi Islam ini diajarkan bagaimana kita mendekati Islam itu dengan menggunakan banyak sekali pendekatan. Pinter-pinternya saya dan panjenengan nepake, ya, artinya memposisikan pendekatan itu pada saat kapan. Kira-kira itu. Jadi secara teks maupun kontekstual itu sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi hanya bagaimana waktunya saja. Jadi supaya kita itu tidak salah dalam memahami agama. Sehingga pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan itu adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan, yang masing-masing bentuk forma atau simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya lah yang paling benar. Ini repotnya. Jadi salah satu di antara kelemahan kalau kita menggunakan pendekatan teologis normatif, akhirnya yang muncul adalah sikap eksklusif, menganggap diri kita, pendapat kita lah yang paling benar. Ini. Tetapi apakah ada kelebihan Bu dari menggunakan pendekatan teologis normatif? Tentu ada. Dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, sebetulnya kalau itu digunakan secara tepat, yaitu akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita ya tahu bahwasanya ini adalah hukum, itu adalah hukum Allah yang harus ditaati begitu. Tetapi kalau pendekatan teologis normatif ini tidak dilakukan secara tepat, ya nanti akan menjadi salah kaprah gitu. Sehingga aliran teologi yang satu begitu yakin dan fanatik bahwa pahamnya lah atau alirannya lah yang paling benar, sedangkan paham yang lainnya itu dianggap sesat, dianggap kafir, dan dianggap murtad dan seterusnya. Maka harus bersikap hati-hati di dalam menggunakan pendekatan teologis normatif. Sehingga saya pikir untuk memahami Islam itu tidak boleh menghindari pendekatan teologis normatif. Teologis normatifnya harus dipakai, tetapi monggo disandingkan dengan pendekatan yang lain, gitu loh. Jadi karena di awal pertemuan sudah saya sampaikan, Islam itu punya banyak wajah. Jadi karena punya banyak wajah inilah kita tidak boleh monoton fanatik dengan satu pendekatan. Silahkan, apalagi nanti panjenengan kalau mengerjakan skripsi, melihat kasus atau fenomena tertentu, jangan monoton dengan menggunakan satu pendekatan. Satu, karena panjenengan adalah sarjana syariah, pendekatan teologis normatif harus dipakai. Tapi monggo disandingkan dengan pendekatan yang lain. Contoh, ketika kita melihat pembagian waris 2:1. Kalau kita melihat dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, maka 2:1 ini harga mati, tidak boleh diterjemahkan, tidak boleh ditafsirkan dengan makna lain. Tetapi tentu hal ini harus menyesuaikan dengan konteksnya, harus kita tilik juga dari sisi historisnya. Asbabun nuzul ayat tersebut terkait pembagian waris itu maksudnya apa, konteksnya dalam kondisi seperti apa, nanti supaya tepat begitu. Apakah ayat waris 2:1 itu masih relevan dengan sekarang ini ketika kita dekati dengan pendekatan studi Islam dengan menggunakan sosiologis atau yang lain sebagainya, monggo begitu. Sehingga
pembagian waris ini apakah harus rigid 2:1 ataukah boleh dibagi sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, asalkan antara dimingkum lah, monggo silahkan dikaji begitu. Oleh karena itu, memahami agama Islam itu supaya tepat sesuai konteksnya itu harus menggunakan pendekatan yang tepat pula. Kira-kira itu sebagai benang merah dari materi keseluruhan yang barangkali sudah panjenengan diskusikan kemarin, entah itu menggunakan pendekatan studi Islam dengan pendekatan ilmu kalam ataukah dengan pendekatan hukum Islam atau fikih, lah itu monggo begitu. Di sini hanya saya menggarisbawahi apa yang menjadi pemahaman kita bersama di mata kuliah metode Islam. Kira-kira itu tambahan sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf atas segala kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.